Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Suryati Lulu dengan NIM 2207010129. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara menganalisis data dengan menggunakan EpiInfo. Selamat menonton! Aplikasi EpiInfo menyediakan dua jenis analisis, yaitu analisis klasik dan visual dashboard. Analisis klasik adalah fitur analisis yang lebih tradisional dan kaya fitur, sedangkan visual dashboard dirancang lebih sederhana dan mudah digunakan dengan fokus pada visualisasi data seperti kurva epidemi dan grafik batang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara menganalisis data dengan menggunakan visual dashboard. Langkah pertama yaitu klik Set a Data Source Now. Kemudian di bagian Data Source, kita akan mencari kuesioner yang telah kita isi dengan data-data sebelumnya. Pilih kuesionernya dan klik Open. Kemudian akan muncul di bagian bawah question penelitian, klik ulang, lalu klik OK. Kemudian kita bisa melihat total data yang telah kita masukkan sebelumnya di bagian kanan atas, yaitu totalnya 24 data. Kemudian jika kita ingin melihat detail data, di sini kita bisa menggunakan fitur line list dengan mengklik Add Analysis Gadget, kemudian pilih line list. Kemudian kita bisa memilih variabel mana yang ingin kita lihat detailnya dalam bentuk tabel. Pilih beberapa variabel yang ingin kita tampilkan dalam bentuk tabel, kemudian klik OK, dan data akan muncul dalam bentuk tabel. Data yang bisa ditampilkan di sini itu cuma 50. Jika kita ingin mengubahnya, kita bisa klik di bagian pengaturan, kemudian kita pilih display, kemudian di bagian max rows to display-nya kita bisa ganti dengan angka 100 jika datanya kita itu mencapai 99. Tetapi kalau misalkan datanya kita itu cuma 24, di sini kita bisa isi max rows to display-nya dengan angka 50. Setelah itu klik OK. Tabel yang berisi data-data ini bisa kita download dalam bentuk Excel dengan mengklik tombol pengaturan, kemudian pilih Send List Data to Excel. Kemudian data akan otomatis terdownload dalam bentuk Excel. Langkah selanjutnya, di sini kita akan melakukan analisis univariate. Klik kanan, lalu pilih Add Analysis Gadget, kemudian pilih frekuensi, dan pilih variabel mana yang ingin kita lihat frekuensinya. Di sini saya memilih apakah Anda merokok untuk dilihat frekuensinya. Di sini kita juga bisa melihat frekuensi merokok berdasarkan variabel lain seperti pekerjaan. Klik pada bagian pengaturan, lalu pilih pada bagian grouping and sorting, pilih variabel pekerjaan, kemudian klik OK. Di sini kita bisa melihat distribusi kebiasaan merokok berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian untuk analisis bivariatnya, di sini kita bisa menggunakan analisis dengan tabel 2x2 dan mengklik kanan, kemudian pilih Add Analysis Gadget, kemudian pilih M kali N atau 2x2 table. Kemudian di sini kita bisa memilih variabel mana yang ingin kita pilih sebagai exposure. Di sini saya memilih variabel apakah Anda merokok sebagai exposure dan variabel kebiasaan berolahraga sebagai outcome. Klik OK, kemudian akan muncul tabel 2x2 terkait dengan variabel apakah Anda merokok dengan kebiasaan berolahraga. Dan di sini juga kita bisa melihat hubungan antara apakah Anda merokok dengan kebiasaan berolahraga dengan melihat nilai quantitative-nya. Di sini juga kita bisa menggunakan fitur define variables untuk menghitung umur jika umur yang kita input dalam datanya kita itu dalam bentuk tanggal. Untuk menghitung umur, arahkan kursor ke Define Variables, kemudian pilih With Simple Assignment. Kemudian di sini kita atur untuk nama file barunya itu umur. Kemudian di bagian Start Date-nya kita pilih tanggal lahir, variabel tanggal lahir yang telah kita input sebelumnya. Kemudian di bagian End Date-nya kita pakai tanggal hari ini saja, tanggal 6 bulan 6 2025. Kemudian klik OK. Untuk melihat variabel baru yaitu umur yang telah kita buat, di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih Add Analysis Gadget, kemudian pilih frekuensi, dan
pilih variabel umur yang baru kita buat dan klik OK. Di sini kita bisa lihat bahwa umur yang sebelumnya kita isi dalam bentuk tanggal di sini sudah terhitung otomatis dan sudah ada dalam bentuk angka. Kita juga bisa membuat kurva epidemi dengan mengklik kanan, kemudian pilih Add Analysis Gadget, kemudian pilih Chart, pilih Epic Curve Chart, kemudian di main variabelnya kita pilih pertama kali cuci darah, kemudian untuk intervalnya di sini kita mau lihat berdasarkan bulan dengan tahun. Kita pilih bulan duluan, kemudian untuk start value-nya kita masukkan tanggal pertama kali cuci darah dan di end value-nya kita masukkan tanggal terakhir paling akhir cuci darah. Klik OK dan kemudian akan tampil kurva epidemi per bulannya. Dan untuk mengubahnya ke kurva epidemi per tahun kita bisa klik di bagian pengaturan. Kita atur dulu di bagian legend-nya supaya bisa menampilkan keterangan di bagian bawahnya tahunnya. Pilih show legend, kemudian di bagian variabel kita ganti intervalnya jadi year dan klik OK. Maka akan muncul kurva epidemi per tahun. Dengan menggunakan aplikasi EpiInfo, kita juga bisa menampilkan datanya kita dengan atau dalam bentuk pie chart ataupun dalam bentuk column chart. Dan pilih Add Analysis Gadget, kemudian pilih Chart, kemudian kita lanjut memilih column chart kalau kita mau buat column chart. Dan di sini kita bisa pilih variabel mana yang kita mau buat dalam bentuk kolom. Di sini saya memilih variabel pekerjaan untuk dibuat dalam bentuk kolom. Di sini kita bisa mengatur di bagian legend untuk menampilkan keterangannya dan kita juga bisa mengatur warnanya. Di sini kita bisa lihat distribusi pekerjaan dari respondennya kita dalam bentuk chart. Untuk membuat tampilan dalam bentuk pie chart sama seperti yang tadi, kita klik kanan dulu, kemudian pilih Add Analysis Gadget, kemudian pilih chart dan pilih pie chart. Tentukan variabel mana yang ingin kita buat dalam bentuk pie chart. Atur color and style-nya dan juga atur legend-nya. Kemudian klik OK. Di sini kita bisa lihat distribusi pekerjaannya dalam bentuk pie chart. Berikutnya kita akan melakukan pengelompokan umur. Arahkan kursor ke bagian define variables, kemudian klik with recorded value. Di bagian source field-nya kita ganti dengan variabel umur, kemudian kita pilih di bagian fill range. Untuk start value-nya di sini kita isi dengan angka 0, kemudian untuk end value-nya kita isi dengan angka 70. Untuk buy-nya kita isi dengan angka 10, kemudian klik OK dan klik OK. Untuk menampilkan data yang telah kita kategorikan tadi, kita klik kanan, kemudian pilih Add Analysis Gadget, kemudian pilih chart dan klik di bagian column chart. Di bagian variabel kita pilih variabel umur yang baru kita buat tadi, kemudian atur colors and style-nya, pilih different bar colors, dan untuk legend-nya juga kita atur supaya muncul tampilan keterangannya. Kemudian klik OK. Di sini kita bisa lihat distribusi umur dari respondennya kita dalam bentuk chart.